Rara adalah seorang wanita muda yang tinggal di sebuah desa terpencil di Kalimantan. Ia sedang hamil tua dan akan segera melahirkan anak pertamanya. Ia sangat bahagia karena memiliki suami yang setia dan sayang, Andi dan keluarga yang mendukungnya. Namun, di balik kebahagiaannya, Rara menyimpan rahasia kelam yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Beberapa tahun lalu, Rara pernah belajar ilmu hitam dari seorang dukun yang tinggal di hutan. Rara ingin memiliki kekuatan supernatural untuk melindungi dirinya dari orang-orang yang membencinya. Ia juga ingin membuat Andi jatuh cinta padanya dengan menggunakan ilmu pelet. Namun, Rara tidak tahu bahwa ilmu hitam yang ia pelajari memiliki konsekuensi yang mengerikan. Dukun itu menginginkan sesuatu dari Rara sebagai imbalan atas ilmu hitam yang ia berikan. Sesuatu yang sangat berharga bagi Rara dan Andi. Sesuatu yang akan membuat hidup mereka berubah selamanya. Rara melahirkan dengan selamat di rumahnya dengan bantuan bidan di desa. Ia merasa lega dan bersyukur ketika melihat bayinya yang sehat dan cantik. Ia menamai bayinya Sari, yang berarti bunga. Namun kebahagiaan Rara tidak bertahan lama malam itu. Ketika ia sedang tidur bersama bayinya, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Ia merasa ada yang tidak beres dan bangun untuk memeriksa. Ia terkejut ketika melihat dukun itu berdiri di depan pintu rumahnya dengan senyum licik di wajahnya. Dukun itu masuk ke dalam rumah dengan paksa dan langsung menuju ke kamar Rara. Rara berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarkan karena rumahnya terlalu jauh dari tetangganya. Ia mencoba melindungi bayinya dari dukun itu, tetapi sia-sia. Dukun itu berhasil merebut bayi Rara dan membawanya pergi dengan cepat. Ia berkata kepada Rara bahwa bayi itu adalah miliknya sekarang dan ia akan menggunakannya untuk ritual ilmu hitamnya. Rara mengejar dukun itu dengan putus asa, tetapi dukun itu lebih cepat darinya. Dukun itu mengeluarkan pisau dari sakunya dan menusuknya ke dada Rara. Rara terjatuh dengan darah mengucur dari badannya. Ia merasakan nyawanya perlahan-lahan menghilang. Ia melihat bayinya yang menangis di tangan dukun itu. Rara merasakan amarah dan kesedihan yang luar biasa. Ia tidak mau mati begitu saja. Ia ingin membalas dendam kepada dukun itu dan merebut kembali bayinya. Roh Rara kemudian meninggalkan tubuhnya yang sudah tidak bernyawa dan berubah menjadi hantu kunyang yang mengerikan. Hantu kunyang adalah hantu wanita yang hanya memiliki kepala dan organ dalam yang tergantung di bawahnya. Hantu kunyang mencari darah manusia untuk memberi makan bayinya. Rara bersumpah bahwa ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan bayinya kembali dan membunuh dukun itu. Warga desa mulai merasakan ketakutan yang mencekam ketika mereka mendengar kabar tentang kematian Rara dan penculikan bayinya oleh dukun. Mereka tidak tahu bahwa Rara sebenarnya sudah menjadi hantu kunyang yang haus darah. Hantu kunyang mulai menampakkan diri di malam hari, berkeliaran di sekitar desa dengan suara mencekam yang menggema. Hantu kunyang mencari korban yang lemah dan tidak berdaya, seperti anak-anak, orang tua, dan wanita hamil. Beberapa warga desa menjadi sasaran hantu kunyang dan ditemukan tewas dengan luka gigitan di leher mereka. Darah mereka habis disedot oleh hantu kunyang untuk memberi makan bayinya. Warga desa semakin ketakutan dan mulai mengunci diri di rumah mereka. Mereka tidak berani keluar rumah di malam hari. Bahkan untuk keperluan mendesak sekalipun, mereka berdoa agar hantu kunyang segera pergi dan tidak mengganggu mereka lagi. Andi adalah satu-satunya orang yang tidak takut dengan hantu kunyang. Ia bertekad untuk menemukan hantu kunyang dan menghentikannya. Ia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Rara dan bayinya dari dukun. Andi meminta bantuan seorang dukun yang terkenal di desa sebelah untuk mengusir hantu kunyang. Dukun tersebut bernama Pak Suro.
yang dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu putih dan baik hati. Pak Suryo menyetujui permintaan Andi dan bersedia membantunya. Pak Suryo mengatakan bahwa hantu kunyang hanya bisa dihentikan jika bayinya ditemukan. Bayi itu adalah sumber kekuatan hantu kunyang dan juga kelemahannya. Pak Suryo memberikan Andi sebuah kalung yang bisa melindunginya dari serangan hantu kunyang. Kalung itu terbuat dari bahan-bahan alami yang disukai oleh hantu-hantu bayi, seperti bunga, daun, dan akar. Pak Suryo juga memberikan Andi sebuah keris yang bisa melukai hantu kunyang. Keris itu terbuat dari besi tua yang dicampur dengan air suci dan garam. Pak Suryo mengatakan kepada Andi bahwa ia harus berhati-hati karena hantu kunyang sangat licik dan ganas. Ia juga mengatakan bahwa ia harus mencari tahu di mana dukun itu menyembunyikan bayinya. Andi berterima kasih kepada Pak Suryo dan berjanji akan membawa bayinya kembali dan membalas dendam kepada dukun itu. Ia kemudian berangkat ke hutan dengan keris dan kalung di tangannya. Andi berjalan menyusuri hutan dengan hati-hati, mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh dukun. Ia berharap dapat menemukan tempat persembunyian dukun dan bayi Rara sebelum terlambat. Ia tiba di sebuah gua yang terlihat gelap dan menyeramkan. Ia mendengar suara tangisan bayi dari dalam gua. Ia yakin bahwa itu adalah bayi Rara. Ia masuk ke dalam gua dengan keris dan kalung di tangannya. Ia melihat dukun sedang duduk di depan sebuah api unggun dengan bayi Rara di pangkuannya. Dukun itu menoleh dan melihat Andi. Ia tertawa dengan sinis dan berkata, "Akhirnya kau datang juga, Andi. Aku sudah menunggumu. Aku ingin kau melihat sendiri bagaimana aku akan mengorbankan bayimu untuk meningkatkan kekuatanku." Andi marah dan berkata, "Lepaskan bayiku. Kau bajingan. Kau tidak akan pernah bisa menggunakan ilmu hitammu lagi. Aku akan menghancurkanmu dan membawa bayiku kembali ke desa." Dukun itu menggelengkan kepala dan berkata, "Terlambat, Andi. Aku sudah siap untuk melakukan ritual ini. Bayimu sudah terikat dengan darahku. Kau tidak bisa mengambilnya dariku." Andi tidak mau mendengar omong kosong dukun itu. Ia langsung menyerang dukun itu dengan kerisnya. Dukun itu mencoba mempertahankan diri dengan menggunakan ilmu hitamnya, tetapi ia tidak bisa melawan keris Andi yang memiliki kekuatan suci. Keris Andi berhasil menusuk dada dukun itu dan membuatnya terjatuh dengan darah mengucur dari lukanya. Andi segera merebut bayi Rara dari tangan dukun itu dan memeluknya erat-erat. Ia merasakan rasa lega dan bahagia yang tak terkira ketika melihat bayinya yang masih hidup dan sehat. Ia kemudian berlari keluar dari gua dengan membawa bayi Rara di tangannya. Di luar gua, ia melihat sosok hantu kunyang yang ternyata adalah roh Rara. Roh Rara menatap Andi dan bayinya dengan penuh kasih sayang. Ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Andi. Kau telah menyelamatkan bayiku dari dukun itu. Aku minta maaf karena telah menyusahkanmu dan warga desa dengan menjadi hantu kunyang." Andi menjawab, "Tidak apa-apa, Rara. Aku mengerti bahwa kau hanya ingin melindungi bayimu. Aku mencintaimu dan bayimu selamanya." Roh Rara kemudian berkata, "Aku juga mencintaimu, Andi. Tetapi aku harus pergi sekarang. Aku sudah tidak punya tempat di dunia ini lagi. Aku harap kau bisa merawat bayiku dengan baik dan memberinya kehidupan yang bahagia." Andi berkata, "Aku akan melakukannya, Rara. Aku akan menjaga bayimu sebaik mungkin dan memberinya nama Sari seperti yang kau inginkan." Roh Rara kemudian berubah menjadi cahaya putih yang menyinari Andi dan bayinya. Ia berkata, "Selamat tinggal, Andi. Selamat tinggal, Sari. Aku mencintaimu berdua." Ia kemudian menghilang dan meninggalkan Andi dan bayinya di tengah hutan. Andi menangis dan tersenyum bersamaan. Ia merasakan rasa sedih dan senang yang bercampur aduk. Ia kemudian berdoa agar roh Rara bisa tenang dan damai di alam baka. Ia kemudian berjalan kembali ke desa dengan membawa bayi Sari di tangannya. Cerita pun
selesai.